pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda semua dalam program yang menghadirkan inspirasi, inovasi, dan juga peluang dari dunia ekonomi kreatif. Pemirsa, tahukah kalian, di balik renyahnya cemilan kriuk, terdapat ide-ide besar yang mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Berawal dari kreativitas sederhana, lahirlah produk-produk yang bernilai tinggi, yang mampu bersaing dari pasar lokal hingga nasional. Bersama saya Disa, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat kriuk kreatif peluang masa kini. Karena setiap ide kreatif bisa menjadi awal dari sebuah kesuksesan yang besar. Nah pemirsa, seperti yang saya singgung di awal tadi, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik usaha dari Aneka Keripik Berkah Rangga, bersama dengan Ibu Sri Wahyuni. Iya. Halo Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ibu, boleh diceritain enggak Bu, kok Ibu bisa kepikiran Bu buat usaha ini Bu, Aneka Keripik ini? Boleh diceritain Bu dari awal Bu? Ya, awalnya sih karena kami mempunyai anak kecil, jadi kan udah nggak bisa kerja di ladang. Dulu Ibu punya sawah ladang gitu kan? Iya, kerja di ladang, tanam sayur, tanam pisang. Nah, hasil pisang tuh kan lumayan banyak. Satu minggu tuh kadang bisa 2 kali panen, bisa 1 kali panen. Sekali panen tuh kan 100 kilo sampai 200 kilo. Dijual tuh murah. Jadi kayak gimana gitu kan, rasanya tuh kok, aduh kok kayak sakit hati kalau kita beli itu kan mahal di Jawa tuh. Nah, di sini cuma dibeli 2.000, saya sayang. Terus saya buat keripik. Berarti memang Ibu menginovasikan hasil ladang itulah ya Bu ya? Iya, iya. Emang berarti Ibu nih juga melihat peluang ekonomi gitu ya Bu ya? Iya, betul. Berarti awal-awal jualnya di mana-mana tuh Bu? Di daerah mana itu keripik-keripiknya? Untuk pertamanya kita door to door. Terus habis itu ada kayak pendaftaran pelatihan, saya ikut, ikut pelatihan di situ, terus kenal dengan komunitas-komunitas. Nah, kami menjualnya ke situ. Berarti maaf ladangnya itu di Pontianak, di Kalbar atau di mana Bu? Di Pontianak. Di Pontianak. Iya. Berarti memang sekitar tetangga dulu mulainya gitu ya? Iya. Itu kapan Bu mulai usahanya dijalankan? Di tahun 2019. Tahun 2019. Iya. Berarti itu respon pertama dari tetangga tuh gimana Bu? Ya, mereka bilang, "Oh, kamu kreatif sekali." Dia bilang begitu. Ya, karena saya juga alhamdulillah pecinta keripik, jadi saya langsung ke situ. Sebelumnya emang sering masak keripik juga Bu? Iya, tapi untuk dimakan sendiri. Makan pribadi Ya, gitu ya. pribadi. Yang dijual produk apa Bu yang pertama Bu? Kalau pertama kali memang keripik pisang. Keripik pisang. Ya. Berarti nggak langsung aneka keripik seperti sekarang gitu ya? Enggak. Itu prosesnya gimana Bu sampai bisa sekarang beraneka ragam keripik yang jual Bu? Itu dari hobi kita. Kita misalkan, oh saya pengen cemilan apa ya, saya buat, terus saya testerkan ke teman-teman, tetangga. Ada yang bilang, oke, saya jual gitu. Oh, berarti memang awalnya tuh emang eksperimen sendiri Iya, gitu ya? iya. Itu ada yang Ibu ingat nggak Bu? Itu respon selain keripik pisang, ada yang Ibu ingat nggak respon pembeli selain keripik pisang tuh apakah positif gitu? Ada masukan bikin keripik lain dong gitu? Ada nggak Bu? Ada. Awalnya ada yang mau pesan, oh saya mau pesan kembang goyang ada enggak? Wah saya belum ada, saya bilang gitu kan. Terus coba nanti saya bikinkan. Nah, begitu udah langsung mereka mau. Oh gitu, berarti memang Ibu ngolah sendiri juga gitu ya, berinovasi sendiri. Untuk dukungan keluarga sendiri gimana Bu? Alhamdulillah bagus. 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 Mereka juga suportif ya Bu ya? Ada modal awal nggak Bu dalam membuka usaha ini? Kalau modal awal ya cuman keripik tadi. Cuman memang dari Dari hasil ladang gitu ya? Hasil ladang pisang tadi. Selain itu nggak ada sumber lain gitu Bu? Nggak ada, cuma dari misalkan kita jual keripik dapat duit, kita belikan tepung gitu. Oh gitu, Perputarannya gitu. Ya modalnya bahan baku lain gitu ya Bu ya. Selain itu Bu,
pas awal-awal jual nih Bu, sempat ragu nggak Bu menjalankan usaha ini? Maksudnya kan memang Ibu sebelumnya udah pernah jualan kuliner belum Bu? Belum. Sempat ragu nggak Bu? Sempat sih. Sempat ragu. Iya. Gimana lah Ibu ngejalankannya itu Bu? Ya ragunya gini, ada yang mau beli ndak ya, karena kan kita ndak banyak kenal orang juga, bingung kan kita pendatang gitu. Jadi yang membuat Ibu yakin sampai sekarang, sampai aneka macam yang Ibu jual? Itulah dari apa ya, hampir setiap hari itu ada aja yang beli, terus kok semakin banyak yang beli. Itu jadi saya jadi semakin semangat untuk jualan. Oh gitu, banyak pesanan yang masuk gitu ya Bu ya. Selain itu ada yang minta pesanan yang unik nggak Bu? Yang bilang ini apa, resepnya gimana gitu. Pernah nggak Ibu dapatkan pesanan seperti itu? Ada. Apa itu Bu? Kayak kembang goyang tuh mereka kok bisa se-crispy ini itu gimana ya? Berarti Ibu ngulik-ngulik sendiri resepnya dan segala macamnya? Semua sendiri. Kalau kita nengok di YouTube tuh kan hanya sekedar untuk panduan. Jadi semua itu sendiri, bahan-bahannya diperpadukan sendiri. Berapa kali percobaan tuh Bu? Maksudnya setiap resep baru yang Ibu mulai, ingat nggak Bu? Berapa kali percobaan gagal mungkin gitu? Ya bisa 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali gitu ya Bu ya. Iya. Kalau untuk tantangannya Bu, tantangan yang paling berat saat mulai usaha Bu gimana Bu? Tantangannya lebih ke penjualan kami. Penjualan gimana tuh Bu? Ya karena kita di sini sebagai pendatang baru, belum kenal orang-orangnya gimana, belum banyak kawan gitu. Berarti memang ke pemasaran gitu ya Bu. Sejak kapan usaha Ibu ini mulai dikenal masyarakat? Maksudnya kan Ibu memang dari awal bilang door to door, tetangga-tetangga gitu. Sejak kapan mulai meluas nih Bu? Pas momen apa? Mulai meluas tuh 2020. 2020? Ya, itu ada momen di Bank Indonesia, peluncuran QRIS. Pas itu. Berarti Ibu mendaftarkan juga produk Ibu di situ apa gimana? Iya, kita disuruh ikut pameran di situ, mulai dikenal dari situ. Mulai meluas lah ya. Iya. Selain di Pontianak, mungkin kemana-mana aja Bu produk ini meluas? Kalau keluar kota sih, kalau untuk penjualan masih belum, cuman kalau dibawa sudah. Oh dibawa? Ke Malaysia, ke Singapura, Turki, udah dibawa ke situ. Berarti itu pembeli yang beli produk Ibu, terus mereka jadikan oleh-oleh dibawa ke sana gitu kah? Ada yang seperti itu, ada yang mereka pelanggan di Pontianak, terus dinas di Singapura. Gitu. Ibu, untuk produk Ibu ini Berkah Rangga, apa yang membuat produk ini memiliki ciri khas berbeda dengan keripik yang lain Bu? Kalau untuk stik bawang sendiri, ciri khasnya dia tebal, cuman nggak keras. Tebal tapi nggak keras? Ya. Gimana ceritanya Bu? Tebal tapi nggak keras, kok bisa? Ada teknik khususnya kah? Atau gimana Bu? Mungkin dari perpaduan ini ya, bahan baku kali. Berarti di stik bawangnya. Selain itu Bu, di keripik-keripik lain ada yang memiliki ciri khas nggak Bu? Kalau keripik pisang nih, gimana ya? Dia original, asin, dia ke situ deh. Ada varian rasa lain juga gitu ya? Banyak varian rasa mungkin Bu? Kalau varian rasa, kalau itu tergantung request. Kalau ada yang pelanggan minta balado, baru dikasih, kalau enggak semuanya original. Oh, Ibu menyediakan yang ready itu original semua gitu ya? Iya. Pernah jual yang manis-manis nggak Bu? Ada. Ada, apa itu Bu? Keripik pisang itu? Keripik pisang ini. Rasa apa tuh Bu? Yang manis karamel. Oh karamel pernah Ibu? Itu gimana buatnya itu Bu? Sempat berapa kali eksperimen tuh Bu buat yang karamel? Kalau itu banyak, berulang kali. Iya, soalnya manis dan karena teksturnya beda gitu ya? Biar manis, biar minyak tuh ndak rusak, di keripik juga ndak lemah. Itu berulang kali. Untuk produk Ibu sendiri udah memiliki izin Bu? Alhamdulillah sudah lengkap. Sudah lengkap semua jenis keripik ya? Iya, yang keripik-keripik. Keripik-keripik sudah memiliki izin ya. Itu sejak kapan Ibu memperoleh izinnya Bu, kalau boleh tahu? Kalau dari 2019. Oh, berarti langsung Ibu urus izinnya gitu ya? Iya, begitu berdiri sekitar 3 bulan, 4 bulan saya langsung urus izin. Gitu. Ya.
Kemasannya sendiri Bu, dari awal Ibu menjual, itu kemasannya perkembangannya gimana? Apakah memang Ibu jualnya mungkin plastik biasa, gitu? Dari plastik biasa. Dari plastik biasa. Itu gimana tuh prosesnya Bu? Sampai Ibu, oh kayaknya ini lebih premium nih kalau kemasan seperti ini gitu. Itu dari kita ngikutin kegiatan-kegiatan kayak sosialisasi tentang kemasan, tentang apa gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Berarti memang usaha Ibu ini memang banyak proses inovasinya ya Bu ya. Mulai dari resep, mulai dari kemasan gitu kan Bu kan. Iya. Untuk tantangan sekarang Bu, tadi kan awal-awal Ibu memang menemui tantangan pemasaran dalam memasarkan produk. Kalau sekarang yang Ibu temui tantangan seperti apa Bu? Masih ke pemasaran yang via online. Oh, via online. Iya. Udah mencoba online sebelumnya Bu? Sekarang gitu? Baru lewat Instagram sih. Oh, baru lewat Instagram. Berarti Ibu dalam proses apa nih untuk memasarkan lewat online? Iya, baru via WA sama IG aja. Kalau yang lainnya belum. Berarti memang pemasaran ini Iya. cukup memberikan tantangan Iya. luar biasa ya Bu ya. Iya, iya. Saya sekarang penasaran soal pengalaman sih Bu. Ini pengalaman yang paling berkesan, kesalahan yang mungkin paling berkesan kepada Ibu dalam menjual ini. Kesalahan dari produksi atau memang ada kritik dari konsumen gitu yang buat oh ini kayaknya emang harus dirubah gitu. Yang justru menjadi guru terbaik gitu buat Itu Ibu. dulu di kemasan saya yang kena itu. Gimana tuh Bu ceritanya? Awal-awal kan masih pakai kemasan biasa nih. Kita pas di sosialisasi ada yang lebih ahlinya di kemasan kan. Wah, ini saya bawa produk Bu Sri nih pakai pesawat nih. Wah, di atas pesawat ngembang gitu. Oh iya. Berarti memang dia ngasih review seperti itu. Iya. Itu gimana tanggapan Ibu Bu? Ya itu saya buat motivasi saya untuk belajar lebih bagus lagi ke depannya. Berarti setelah dari situ apa Ibu lakukan? Ibu mulai cari tahu kemasan apa yang sesuai. Iya, Gimana betul. tuh Bu? Ya saya langsung mencari tahu untuk kemasan yang sesuai, yang bisa masuk. Misalkan kita masuk ke toko-toko Ya, seperti itu, seperti minimarket, supermarket gitu. apalagi produk Ibu ini kan kebanyakan produk kering dan harus Iya. renyah gitu ya Bu ya. Iya. Memang kemasan itu salah satu yang terpenting. Iya. Ibu sebagai pelaku UMKM sendiri, menurut Ibu dukungan apa Bu yang paling dibutuhkan sebagai pelaku UMKM Bu? Dukungan seperti apa? Mungkin dari dukungan pemerintah atau memang dukungan dari keluarga sendiri gitu Bu? Menurut Ibu seperti apa? Pertama sih tetap dari keluarga, kedua dari pemerintah tuh perlu itu penting sekali dukungan dari pemerintah. Dukungan seperti apa Bu yang dibutuhkan? Mungkin kalau- menyediakan alat-alat atau gimana Bu? Ya, mereka kita alat-alat tuh kan biasa untuk lebih kebanyakan kita harus kalau kita sendiri untuk UMKM ini kan mungkin belum mampu untuk beli alat-alat gitu. Oh, gitu. Bu, saya penasaran nanti saya mau nanya-nanya soal produknya sendiri nih Bu. Mungkin cara pembuatannya dan segala macamnya. Tapi di segmen 2 ya Bu ya. Siap. Kita lanjutkan nanti ya Iya. Bu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Ekonomi Kreatif. Pemirsa, kembali lagi di Ekonomi Kreatif. Yuk kita lanjut ngobrol lagi dengan Bu Sri Wahyuni. Ibu kan jual bermacam ragam aneka keripik. Iya. Apa aja Bu yang Ibu jual Bu? Boleh dikasih tahu Bu ke pemirsa? Kayak stik bawang, Stik bawang, keripik pisang, ulat sutra, peyek, kerupuk nasi, oh iya kerupuk nasi juga ada, kacang telur, kacang telur. telur gabus. Wih, cukup beraneka ragam ya Bu ya. Iya. Dari sekian banyak produk itu, produk apa Bu yang laris Bu? Yang laris stik bawang, peyek, Stik bawang, peyek, ulat sutra, ulat sutra, sama kerupuk kerupuk apa tuh? kerupuk nasi. Kerupuk nasi. Iya. Oh itu best seller tuh juga itu Iya. ya. Kalau boleh dijelaskan secara singkat Bu, pembuatan produksinya langkah-langkahnya apa aja Bu? Mungkin dari keripik pisangnya itu Bu. Apa langkah-langkah produksinya gitu Bu?
sampai produk ini siap dijual gitu? Cara pembuatannya gitu? Ya, kita dikupas, dicuci, potong, lalu digoreng. Habis itu kita keringkan dulu supaya minyaknya kering, baru kita packing. Habis itu barulah kita jual. Keringkannya tuh lewat mesin atau lewat sinar matahari, Bu? Enggak, kita kayak pakai penirisan gitu. Oh, pakai penirisan. Ya. Kalau tiap-tiap produk tuh kurang lebih proses produksinya, proses cara pembuatannya itu sama atau ada yang berbeda nih, Bu? Kurang lebih sama sih, yang beda cuman di keripik pisang. Keripik pisang? Ya. Apa yang membedakan tuh, Bu? Kalau di keripik pisang ini kan prosesnya kita harus nyuci getahnya dulu, ilangin getah. harus motong. Habis dipotong itu kan didiamkan dulu biar agak kering getahnya, biar ndak nempel jadi satu keripiknya nanti pas digoreng gitu. Berarti teknik yang paling susah tuh justru di keripik pisang ini, Bu, ya, dari Iya. menghilangkan getah itu. Iya, iya. Berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan sekali pembuatan proses produksi? Misalnya keripik pisang, berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan sehari? Kalau kita produksi 50 kilo tuh mau 1 hari. 50 kilo untuk 1 hari? Iya. Itu biasa Ibu setiap hari itu produksi beraneka ragam langsung atau satu jenis saja? Satu jenis. Satu jenis. Iya. Berarti besoknya lanjut ke keripik yang lain gitu? Iya. Varian rasa apa ya, Bu, yang Ibu jual nih, Bu? Misalnya keripik pisang, ada varian rasa apa? Keripik pisang nih ada original, ada manis. Manis itu? Manis karamel. Karamel? Ya. Kalau untuk yang lain-lain kayak balado segala macam itu tergantung pelanggan nanti. Oh, pesanan pelanggan. Kalau keripik-keripik yang lain ada varian rasanya, Bu? Tidak ada, original semua. Berarti yang beraneka ragam ini memang varian rasanya ini khususnya di keripik pisang ini ya, Bu? Iya, Ya? iya. Mungkin itu juga yang membuat keripik pisang Ibu ini menjadi best seller gitu kan? Iya. Kan? Untuk bahan baku sendiri Ibu peroleh dari mana, Bu? Bahan baku misalnya pisangnya Ibu peroleh dari mana gitu, Bu? Kalau pisang nih dari kebun. Oh, masih dari kebun Dari ya? kebun, ya. Berarti nggak ada maksudnya supplier atau gimana? Emang kebun Ibu sendiri atau gimana, Bu? Kebun sendiri ada ya, kalau pas pesanan banyak kita ada suppliernya. Oh, ada suppliernya. Ya. Pernah mengalami kesulitan nggak, Bu, dalam bahan baku, dalam memperoleh bahan baku? Alhamdulillah sejauh ini belum. Belum. Berarti kayak mungkin ada satu ketika misalnya pisangnya ini hasil tanamannya ini tidak bagus gitu, belum pernah ya, Bu, ya? Itulah kalau misalkan pas kita tidak ada kan kita datangkan supplier. Oh iya. Ya, jadi kita sebelum itu kan kita udah cari supplier dulu. Suatu saat kita ada keperluan membutuhkan, kita tinggal kontak beliau-beliau. Untuk bahan-bahan baku yang lain gitu, Bu, misalnya tepung atau yang lain, Ibu peroleh dari mana, Bu? Kita langsung dari toko grosiran langsung. Oh, langsung beli di pasar ya, Bu, berarti? Iya. Proses produksi yang dilakukan, Bu, mulai dari tadi memperoleh bahan baku sampai jadi kemasan seperti ini, semuanya manual atau ada yang menggunakan mesin, Bu? Kalau untuk stik bawang sendiri ada pakai mesin. Mesin khususnya dalam teknik apa tuh, Bu? Ngaduk tepungnya sama gilingnya. Gilingnya. Ya. Ini goreng berarti, Bu? Goreng. Oh, gorengnya pakai manual. Manual ya? Iya. Kalau di keripik lain? Sama, semuanya manual. Oh, kurang lebih sama lah ya, Bu, ya. Jumlah produksi per hari tadi Ibu bilang 50 kilo. Iya. Ada nggak, Bu, jadwal memang kita 1 minggu fokus ke keripik pisang gitu, karena memang pesanan banyak gitu, Bu? Ada nggak, Bu, seperti itu, Bu? Kalau ada, pernah seperti itu. Berarti memang tergantung pesanan. Tergantung pesanan ya. Pesanan paling banyak yang Ibu dapatkan berapa, Bu? Kami pernah sampai 300 kilo. 300 kilo? Iya. Itu pas kapan tuh, Bu? Maksudnya hari-hari besar kah atau memang datang pesanan banyak di hari biasa gitu? Nah, ada kayak semacam instansi, beliau pesan gitu. Langsung 300 kilo? Iya. Itu satu jenis keripik? Apa semuanya gitu? 300 Satu jenis. Kemarin kan terhitung 2 jenis, jadi mereka 600. Kalau untuk hari-hari besar, Bu, misalnya hari raya, Lebaran gitu, Bu, pesanan yang paling banyak berapa, Bu?
Kalau untuk hari raya tuh, tapi untuk semuanya ya, itu sekitar 200-300 gitu. 200-300 kemasan, gitu kah? Kilo, kalau lebaran tuh kilo. Itu untuk semua jenis keripik? Jadi pokoknya semua yang ada dikumpulkan totalnya jadi sekitar 200-300 gitu. Kalau misalnya pas lebaran Bu, itu pemirsa mesannya lewat Ibu by WA atau gimana? Datang ke sini gitu? Iya, ada yang langsung datang ke sini, ada yang lewat reseller gitu. Sekarang jumlah karyawan ada berapa Bu? Kalau boleh tahu. Kalau karyawan untuk produksi sih 2 orang. Kalau untuk yang ngantar 2 orang. Itu produksi seharian. Kalau kayak tadi pesanan banyak berapa lah Bu? Kalau pesanan banyak bisa 5 orang. 5 orang? Iya. Yang tadi 200 kilo itu? Makan waktu berapa lama Bu? Dalam proses produksinya Bu? Kemarin tuh hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu? Iya. Untuk 200 kilo itu ya Bu ya? Iya. Wow. Biasanya didistribusikan kemana Bu produk-produk Ibu ini kalau di Pontianak? Ada yang nitip di hotel-hotel, ada yang pakai reseller langsung mereka ke konsumen tapi lewat reseller gitu. Lewat reseller. Iya. Berarti kalau mau pesan juga sama Ibu juga boleh gitu ya? Juga boleh, bisa. Kalau pemirsa mau pesan kemana Bu? Bisa langsung ke saya juga bisa. Ada nomor WA Ibu? Ada. Boleh disebutkan nggak Bu ke pemirsa nomor WA Ibu? Bisa. 08 22 55 45 46 90. Ya, boleh dipesan tuh ya buat pemirsa. Itu Ya. ada batas pemesanan nggak Bu? Atau terserah mau pesan berapa gitu? Kalau pesan sih terserah mau pesan berapa. Cuman ada beberapa yang harus PO dulu. Seperti apa tuh Bu? Barang-barang seperti apa? Misalkan kayak keripik pisang nih kalau perlunya banyak itu mau PO dulu. Minimal 2 hari. Oh gitu ya. Ya. Itu bebas ya varian apa aja Iya. bisa pesannya. Iya. Pernah ikut bazar nggak Bu? Produk Ibu ini? Bazar atau Pernah. Pernah. Kapan tuh Bu? Terakhir di tanggal 25 kemarin. Oh, tahun ini berarti? Iya, bulan kemarin. Bulan kemarin ya? Iya. Itu efek apa sih Bu? Atau dampak apa yang Ibu rasakan setelah masukkan produk Ibu ini ke bazar-bazar seperti itu Bu? Efeknya saya tambah pelanggan. Oh, ya. Kemarin yang ada event itu yang sekalbar, alhamdulillah dapat pelanggan dari luar kota. Oh, alhamdulillah. Iya. Produk Ibu pernah keluar kota enggak Bu? Keluar Kalbar gitu maksudnya? Kalau keluar Kalbar tuh dibawa. Oh, yang dibawa kayak tadi Ibu Iya, cerita ya? iya. Berarti kalau di online shop Ibu buka nggak? Toko nggak buka ya? Berarti memang karena itu juga mungkin menjadi tantangan Ibu dalam pemasaran seperti itu ya Bu ya? Berarti media sosial tadi cuman WA, Cuman WA sama IG. IG. Iya. Boleh disebutkan ke Bu media sosial Ibu? Nama IG-nya? Berkah Rangga sama Mutia. Berkah Rangga dan Mutia. Mutia. Itu IG sama Facebook soalnya. IG sama Facebook. Iya. Kalau lewat pemirsa mau pesan lewat situ juga boleh gitu ya? Boleh. Kalau Boleh. itulah IG-nya Berkah Rangga. Kalau Facebook-nya Mutia. Mutia. Ibu, siapa yang merancang desain ini Bu? Desain kemasan ini Bu? Ibu sendirikah atau ada bantuan dari keluarga Bu? Ini nih gimana ya? Kita sebenarnya udah punya rancangan desain, cuman disempurnakan oleh pihak yang membuatkan, yang kita buatkan di sana tuh, di Jawa tuh. Kan kita pesannya kemasan yang ini di Jawa, yang premium. Oh, berarti memang bantuan dari toko pemesanannya itu ya Bu ya? Ada perubahan nama kah Bu? Emang atau dari awal nih Berkah Rangga? Memang dari pertama Berkah Rangga. Berkah Rangga nih nama siapa Bu? Nama anak. Oh, nama anak. Iya. Oh, bawa keberkahan lah ya Bu Ya, ya gitu ya. alhamdulillah ya. Berarti produk ini bisa tahan berapa lama Bu? 6 kalau bulan. seperti ini? Saya kasih waktu 6 bulan. Cuman kemarin saya udah pernah eksperimen tuh sampai 8 bulan. Masih bagus, belum berubah rasa. Ya. Kalau seperti ini Bu, toples seperti ini, toples plastik? Kalau ini saya kasih 3 bulan aja. 3 bulan. Ini juga mungkin Bu, yang plastik? Iya, ini? 3 bulan. 3 bulan ya Iya. tahannya ya. Walaupun disimpan di suhu dingin? Di suhu ruang. Di suhu ruang ya Bu, Iya. 3 bulan itu. Kalau Harganya berapa Bu ini Bu? yang ini 20.000, Ini 20.000. Iya. Kalau ini? yang ini 15.000. Ini 15.000. Kalau kemasan seperti ini Bu?
Itu 45.000. 45. Iya. Kalau toples ini Bu, ini berapa? Ini berapa? Plus yang ini 30.000. 30.000, yang seperti itu 35.000. Ini 30.000, ini 35.000. 35.000. Kalau pemirsa di rumah mau pesan di luar kemasan ini mungkin lebih banyak gitu, bisa. Bisa. Itu yang tadi misalnya hotel-hotel itu pesannya berapa kemasan dulu? Kemasan berapa gitu? Kemasan setengah kilo. Setengahan kilo? Iya. Itu berapa itu Bu harganya? Setengah kilo 45.000. 45.000. Iya. Oke. Sekarang yang Ibu rencanakan dalam usaha ini apa Bu? Apakah mungkin Ibu ingin membuka pemasaran ini lebih luas agar dikenal masyarakat? Iya. Gitu. Apalagi Bu? Atau Pengennya Ibu seperti pengen itu. buka resep lain gitu Bu? Apa yang Ibu rencanakan Ibu? Kalau saya ini lebih ke ini dulu, pengen memperbanyak reseller dulu. Oh, memperbanyak reseller. Iya. Berarti selanjutnya itu setelah memperbanyak reseller, langkah apa nih Bu yang Ibu pengen mulai? Apakah resep-resep lain gitu? Ya mungkin bisa jadi, karena biasa seperti itu tuh kayak spontan gitu. Wah saya pengen apa, saya buat gitu. Terakhir Bu, pesan yang bisa Ibu kasih ke pemirsa di rumah, siapa tahu pemirsa di rumah pengen ngebuka usaha seperti Ibu, usaha kuliner seperti Ibu. Pesan apa yang Ibu bisa kasih ke pemirsa di rumah Bu? Kalau saya sih ya, kalau memang ada kawan-kawan yang mau usaha ya, mari kita sama-sama belajar gitu aja. Jangan takut untuk mencoba. Jangan juga, takut apa ya? untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut gagal, yang gitu aja. Keren sekali. Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya hari ini. Sangat memberikan inspirasi banget Ibu. Sama-sama. Pemirsa, semoga perbincangan hari ini dapat memberikan inspirasi dan juga wawasan baru untuk Anda semua. Bahwa kreativitas ialah modal utama dalam membuka peluang usaha. Mulai dari ide-ide sederhana hingga produk yang bernilai jual tinggi, inovasi merupakan langkah awal lahirnya produk-produk yang membanggakan. Mari kita terus dukung produk lokal. UMKM bangkit, kita hebat.